Hujan turun dengan deras ketika Aji memarkirkan motornya di depan gapura desa Karangjati. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, disertai angin yang merintih seperti bisikan halus dari dunia lain. Tulisan "Selamat datang di desa Karangjati" yang terpampang di atas gapura terlihat kusam. Catnya mengelupas dan penuh dengan lumut hijau yang menjalar liar. Lampu-lampu jalan remang-remang, berkelap-kelip seolah nyaris padam, menciptakan bayangan menakutkan di antara pohon-pohon jati yang menjulang gelap di sekitarnya. Aji mengencangkan jaketnya. Perjalanan panjang dari kota ke desa ini menguras tenaga, tapi rasa ingin tahunya tentang fenomena pulung gantung membuatnya tidak menyerah. Di tangannya, ia menggenggam surat elektronik dari Ningsih yang mengundangnya datang ke desa ini. Surat itu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda, sesuatu yang mengancam nyawa penduduk Karangjati. Langkahnya terhenti saat ia melihat sebuah pohon besar berdiri di ujung jalan masuk desa. Pohon jati itu terlihat seperti raksasa kelam yang mengawasi setiap pendatang. Di salah satu cabangnya yang tinggi, sebuah tali tambang masih tergantung, bergoyang seperti tertiup angin. "Pak Suwiryo," gumam Aji. Ia mengingat laporan yang telah ia baca. Seorang petani tua ditemukan tergantung di sana beberapa hari yang lalu. Warga mengaitkan kematiannya dengan kemunculan pulung gantung, sebuah bola cahaya merah yang dikatakan melayang di atas rumah korban sebelum kejadian. "Aji," suara itu membuatnya terlonjak. Ia menoleh dan melihat seorang wanita dengan payung berjalan cepat ke arahnya. Itu Ningsih, teman lamanya, yang kini terlihat lebih kurus dan wajahnya memancarkan kecemasan. "Kamu benar-benar datang," katanya dengan nada yang lega. "Ayo kita pergi ke rumahku, malam ini tidak aman di luar." Aji mengangguk dan mengikuti Ningsih. Jalanan desa begitu sepi, hanya sesekali terdengar suara kodok dan gemerisik dedaunan. Beberapa rumah yang mereka lewati terlihat gelap, dengan jendela dan pintu tertutup rapat. Ada sesuatu yang ganjil di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduk Aji berdiri tanpa alasan. "Kenapa desa ini terasa begitu sunyi?" tanya Aji. "Sejak kematian Pak Suwiryo, semua orang ketakutan. Mereka percaya pulung gantung akan kembali lagi," jawab Ningsih. "Menurutmu, apa itu pulung gantung? Mitos? Fenomena alam? Atau sesuatu yang lain?" Ningsih terdiam sejenak, matanya menatap lurus ke depan. "Awalnya aku juga mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakuti, tapi aku melihatnya sendiri, Aji. Bola cahaya itu merah seperti darah, melayang-layang di atas rumah Pak Suwiryo sebelum dia ditemukan mati." Aji merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Ia ingin menyangkal, mengatakan itu hanya imajinasi atau fenomena alam biasa. Tapi ada sesuatu di nada suara Ningsih yang membuatnya sedikit ragu. "Apakah itu pernah terjadi sebelumnya?" tanya Aji. Ningsih mengangguk. "Ya, sudah banyak korban. Setiap kali pulung gantung muncul, seseorang akan mati tergantung keesokan harinya. Dan semua kematian itu bukanlah kebetulan. Mereka semua menyimpan rahasia kelam." Mereka tiba di rumah Ningsih, sebuah bangunan tua berdinding kayu yang tampak lapuk dimakan usia. Lampu minyak menerangi ruang tamu yang sederhana. Ningsih menyuruh Aji duduk di kursi rotan, lalu menuangkan teh panas untuknya. Beberapa orang mengatakan pulung gantung adalah kutukan. Dulu desa ini pernah melakukan kesalahan besar. Ada seseorang yang dikhianati dan dia menggantung diri di pohon jati besar itu. Sejak itu arwahnya tidak pernah tenang, sambil menatap jendela dengan cemas.
Aji menyesap tehnya, mencoba mencerna semua informasi ini. Di dalam hatinya, ia tetap skeptis. Namun, rasa ingin tahunya semakin membuncah. Saat malam semakin larut, suara anjing melolong mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar panjang dan menyayat hati, seolah-olah sedang memperingatkan sesuatu. Ningsih tiba-tiba berdiri, wajahnya memucat. "Aji," katanya dengan nada gemetar, "jangan bilang aku salah lihat, tapi aku melihat sesuatu di luar." Aji mengikuti pandangan Ningsih ke arah jendela. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, hanya kegelapan yang pekat. Namun beberapa detik kemudian ia melihatnya, sebuah cahaya merah, redup tapi jelas, melayang di kejauhan. Bola cahaya itu bergerak perlahan, seperti sedang mencari sesuatu. "Pulung gantung," bisik Ningsih, suaranya hampir tak terdengar. Aji merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia ingin percaya bahwa ini hanya fenomena optik atau refleksi cahaya, tapi firasat buruk menyelimuti dirinya. Malam itu, ketenangan Karangjati benar-benar runtuh. Cahaya merah itu terus melayang, bergerak lambat di antara pohon-pohon jati di kejauhan. Aji tak bisa mengalihkan pandangannya. Bulu kuduknya berdiri, sementara pikirannya berusaha mencari penjelasan rasional atas apa yang ia saksikan ini. Namun, semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Cahaya itu tidak seperti apapun yang pernah ia lihat. "Ningsih, berapa sering cahaya itu muncul?" bisik Aji, mencoba tetap tenang meski tubuhnya mulai gemetar. Ningsih tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, matanya melekat pada bola cahaya merah yang kini semakin mendekat. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu tetapi tak mampu. "Aji," suara Ningsih akhirnya keluar, lirih dan penuh ketakutan. "Cahaya itu bergerak ke arah rumah ini." Kata-kata itu membuat Aji tercekat. Ia segera menutup horden jendela, seolah berharap itu bisa menghentikan cahaya tersebut untuk melihat mereka. Tapi detik berikutnya sesuatu terjadi. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu depan rumah Ningsih bergema dengan ketukan yang berat, terdengar tidak wajar. Bukan seperti ketukan manusia, melainkan seperti benda keras yang menghantam kayu dengan irama lambat, teratur, dan menyeramkan. "Aji, itu bukan manusia," desis Ningsih sambil mencengkeram lengan Aji dengan erat. "Diam di sini," kata Aji. Ia mencoba memberanikan diri meskipun kakinya gemetar. Ia melangkah mendekati pintu perlahan-lahan. Namun, sebelum ia sempat mencapai gagang pintu, suara ketukan itu berhenti. Lalu, terdengar suara yang lebih menyeramkan, sebuah rintihan. Suara itu seperti berasal dari tenggorokan seseorang yang tergencet, mengerang panjang dengan nada putus asa. Ningsih mundur beberapa langkah hingga punggungnya menyentuh dinding. "Aji, kita harus pergi. Kita tidak aman di sini." Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, bola cahaya merah itu muncul di jendela. Horden yang tadi ditutup rapat kini terlihat bersinar dengan warna merah darah yang menembus kainnya. Bola itu melayang diam di depan jendela, seolah mengintip ke dalam rumah. Aji tak bisa bergerak, ia hanya bisa menatap horor pada cahaya itu. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah bayangan hitam yang perlahan muncul di dalam bola cahaya tersebut. Bayangan itu menyerupai sosok manusia dengan leher yang terkulai seperti sedang digantung. "Dia datang," bisik Ningsih. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Tiba-tiba, bola cahaya itu menghilang dan ruangan kembali gelap. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Dari luar rumah terdengar suara gemerisik seperti langkah-langkah berat yang menyeret tanah. Suara itu bergerak mengelilingi rumah, mendekati setiap jendela. Aji segera meraih senter dari ranselnya
dan mengarahkan cahayanya ke sudut-sudut ruangan. Ningsih, kita harus keluar dari sini. Aku rasa tempat ini tidak akan aman lagi. Ningsih mengangguk. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, pintu depan tiba-tiba terbuka lebar, menimbulkan bunyi keras yang menggema di seluruh rumah. Angin dingin masuk ke dalam, membawa serta aroma anyir yang menusuk hidung. Di ambang pintu, berdiri sosok hitam dengan tubuh yang kurus kering, lehernya melengkung, tidak wajar, seperti pernah patah. Matanya kosong, hanya lubang gelap yang menatap mereka tanpa ekspresi. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Ningsih. Dia adalah yang berikutnya. Suara itu terdengar seperti berasal dari ratusan suara yang bergema bersamaan. Ningsih berteriak histeris, sementara Aji mencoba menariknya keluar dari rumah melalui pintu belakang. Namun, sebelum mereka sempat keluar, sosok itu menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. "Lari!" teriak Aji sambil menarik Ningsih keluar ke halaman belakang. Mereka berlari tanpa henti, melewati kebun di belakang rumah. Hujan mulai turun lagi. Kali ini lebih deras, menenggelamkan suara langkah mereka di tanah berlumpur. Tapi suara gemerisik dan rintihan itu tetap mengikuti mereka, semakin dekat dan semakin keras. Akhirnya, mereka tiba di pohon jati besar di tengah desa. Aji berhenti untuk mengatur nafas, tetapi ketika ia mendongak, tubuhnya langsung membeku. Di cabang pohon itu tergantung 3 tali tambang yang baru, berayun perlahan diterpa angin. Ningsih jatuh berlutut, menangis tanpa henti. "Aji, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati." Aji berusaha menenangkan Ningsih, tetapi ia sendiri diliputi rasa takut yang tak terkendali. Ia merasakan bahwa sesuatu yang besar dan jahat sedang mengintai mereka. Di balik pohon, terdengar suara berderak seperti ranting yang patah. Aji menyalakan senternya, tetapi cahaya itu hanya menembus gelap tanpa mengungkap apa-apa. Kemudian, dari balik bayangan pohon, sosok hitam itu muncul lagi. Kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, ada lebih banyak sosok dengan leher terkulai, bergerak lambat seperti mayat hidup. Mereka semua menatap Aji dan Ningsih dengan tatapan kosong. Lalu salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Aji mendongak, dan di sana ia melihat pulung gantung kembali melayang di atas mereka, bersinar terang dengan warna merah yang menyala seperti darah. "Ini akhirnya," gumam Aji, menyadari bahwa mereka tak mungkin bisa lari lagi. Aji menggenggam erat tangan Ningsih, mencoba menyeretnya menjauh dari pohon jati dan para sosok hitam yang kini mengepung mereka. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia nyaris merasa akan pingsan. "Ningsih, ayo lari!" seru Aji. Tetapi tubuh Ningsih justru kaku, terpaku di tempat seperti kehilangan seluruh kekuatannya. "Tidak ada gunanya, Aji," bisik Ningsih dengan suara serak hampir tak terdengar di tengah suara hujan dan angin yang meraung. "Aku tahu, aku sudah ditandai. Aku yang berikutnya. Jangan bicara seperti itu. Kita akan keluar dari sini," balas Aji dengan putus asa. Namun, saat ia mencoba menarik Ningsih untuk berdiri, bola cahaya merah yang melayang di atas mereka semakin mendekat. Cahayanya menyilaukan dan panas, seolah membakar udara di sekitarnya. Aji merasa seperti sedang disaksikan oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini, sesuatu yang memancarkan kebencian yang sangat kuat. Bola cahaya itu tiba-tiba berhenti tepat di atas kepala Ningsih. Sebuah suara tawa terdengar, bukan tawa manusia, melainkan suara menyeramkan yang bergema dari berbagai arah. Aji memutar kepalanya, tetapi ia tidak bisa menemukan sumbernya. "Ningsih, bangun! Kita harus pergi!" Aji berteriak, tetapi tubuh Ningsih mendadak roboh ke tanah. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. "Aku tidak bisa! Aku tidak bisa lagi!"
Aji mengarahkan senternya ke arah sosok-sosok hitam yang semakin mendekat. Dalam cahayanya, ia melihat wajah mereka dengan jelas untuk pertama kalinya. Wajah-wajah itu bukanlah wajah orang asing. Itu adalah wajah penduduk desa yang pernah mati karena pulung gantung. Wajah Pak Suwiryo ada di sana, dengan lehernya yang patah menghadap ke arah yang salah. "Aji," suara Pak Suwiryo terdengar dari mulutnya yang kaku. "Pergilah sebelum kau juga menjadi milik kami." Kata-kata itu membuat Aji hampir kehilangan akal sehatnya. "Apa yang kau inginkan dari kami?" teriaknya dengan putus asa. Sosok-sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, bola cahaya merah itu semakin berpendar terang, menyilaukan mata mereka. Lalu, tiba-tiba, pemandangan di sekitar Aji berubah. Ia tidak lagi berdiri di bawah pohon jati. Kini, ia berada di sebuah ruangan tua, gelap, dengan aroma anyir dan bau busuk yang menusuk. Lantai ruangan itu penuh dengan darah, dan di tengah-tengahnya, tergantung di langit-langit, adalah tubuh seorang wanita muda. Lehernya diikat tali tambang, matanya melotot kosong, tetapi wajahnya penuh dengan luka yang jelas menunjukkan penderitaan sebelum kematian. "Apa ini?" gumam Aji, bingung dan ketakutan. Suara seorang wanita terdengar pelan tapi jelas, memenuhi ruangan. "Mereka semua mengkhianati aku. Mereka semua harus membayar." Aji berbalik ke arah suara itu, dan sudut ruangan itu melihatnya. Seorang wanita muda dengan rambut panjang, kusut, dan wajah penuh luka bakar berdiri di sana. Mata hitamnya menatap lurus ke arah Aji. "Siapa? Siapa kau?" tanya Aji, suaranya bergetar.